Orang yang kurang cerdas itu sangat benci yang namanya proses. Mereka tidak menghargai toner. Kenapa? Karena toner itu tidak berkontribusi langsung terhadap keglowingan kulit, tidak berkontribusi langsung terhadap kulit putih. Nah, saya akan menjelaskan kepada kamu bahwa saya adalah orang yang pelit. Saya adalah orang yang pelit terhadap rekomendasi produk. Tidak ada yang berhak memaksa saya untuk merekomendasikan produk, oke? Saya akan menjelaskan bagaimana cara ngaco saya, mengharapkan cocok saya, dan sangat tidak wajib kamu ikutin untuk mengetes suatu toner baru. Saya akan menunjukkan betapa hati-hatinya saya terhadap produk baru. Begitu juga kamu juga harus hati-hati. Makanya jangan beli sesuatu itu satu paket semuanya langsung gitu loh ya. Satu item produk baru aja itu ditesnya hati-hati. Oke, cara saya yang pertama adalah saya pakai dulu facial wash yang biasa saya pakai, bukan yang baru, dan saya pakai dia 1 jam. Biarkan toner ini yang baru saya pakai ini saya diamkan selama 1 jam. Kenapa? Biasanya setelah 1 jam itu keluar sifat aslinya. Kalau misalnya dia bikin kulit tambah berminyak, akan keluar juga. Kalau misalnya terasa lembabnya sebentar dan langsung tiba-tiba kering lagi, nah itu juga akan terasa. Nah, jadi kamu jangan main-main. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah tahap yang kedua. Yang kedua, setelah cuci muka, pakai toner, saya pakaikan saja moisturizer murni dan didiamkan semalaman. Bagaimana reaksinya? Apakah akan lebih bagus dengan moisturizer murni yang saya pakai biasanya atau tidak? Oke, lanjut ke fase yang ketiga. Kalau dia memang bagus, saya akan sparring partnerkan dia atau padu-padankan dia dengan serum yang memang saya sudah tahu bagaimana hasilnya di wajah saya. Bukan serum yang baru, makanya saya tidak pernah memasangkan itu berpaket-paket atau berlapis-lapis, tapi harus fokus ke satu. Itu adalah cara saya. Saya ingin menginspirasi kamu bahwa segitu gimana ya? Segitunya saya terhadap produk baru. Saya harus teliti. Kamu juga harus kayak gitu. Oke, kita mulai. Bam. Bagi kamu yang sudah sering menonton video saya sebelumnya, mungkin kamu akan tertawa kejut karena perasaan saya bercampur aduk saat saya membahas yang namanya exfoliating toner. Oke, napas dulu. Oke, kali ini kita akan membahas yang namanya produk RH3 Balancing Toner for All Skin Type. Dia berjanji adalah untuk semua tipe kulit. Saya termasuk orang yang kurang sreg sama skincare yang bilang untuk semua tipe kulit, karena biasanya akan sangat berhasil pada tipe-tipe kulit tertentu. Oke, kita lihat aja kandungannya. Di sini kandungannya jelas dia mengandung alpha hidroksi asid atau yang namanya AHA. Nah, yang menarik adalah dia ada kandungan ada kandungan lactic acid yang seperti kita pernah bahas di produk Ordinary yang termasuk saya rekomendasikan. Nah, yang menarik juga dia ada kandungan glycolic acidnya juga yang pernah saya bahas juga, toner dari Ordinary juga. Nah, berarti dia di sini termasuk yang nggak main-main. Makanya kita bahas dulu bagaimana kira-kira pengalaman saya dalam memakainya. Oke, di sini kandungannya termasuk yang sangat cair. Kamu bisa lihat di tangan saya. Dia benar-benar kayak air, langsung jatuh dan langsung terasa hangat. Langsung terasa hangat. Apakah kamu penasaran jidat saya harus dikorbankan untuk yang hangat gitu ya? Oke, saya akan korbankan jidat saya seperti biasa ya Tuhan. Begini amat ya nasib. Oke. Dia terasanya yang saya tadi sudah jelaskan metode saya pakai facial wash yang biasa, saya pakai toner ini setelah 1 jam. Yang saya rasakan adalah terasanya agak hangat, agak cekit-cekit juga, dan terasa agak kering di kulit saya. Jadi benar-benar ini kayak agak semi atau setengah mungkin ya, kayak memakai chemical peeling. Jadi tolong kamu agak serius memakai yang ini, jangan agak main-main ya. Untuk pemula kamu lebih baik mencoba belajar dulu produk yang lain kalau bisa ya. Saya sarankan, kecuali kamu sudah benar-benar belajar dan tahu bagaimana cara menggunakannya.
Nah, selanjutnya pada yang proses kedua, saya menggunakan moisturizer murni dan saya diamkan semalaman. Nah, bagaimana hasilnya setelah saya diamkan dia semalaman? Yang saya rasakan adalah kulit wajah saya menjadi lebih bersih dan lebih cerah, iya. Tapi yang kurang saya suka adalah ya mungkin ya itu karena tadi banyak kandungan-kandungan yang sudah saya sebutkan tadi. Muka saya agak kering. Padahal saya sudah pakai moisturizer murni. Jadi saya sangat sarankan untuk pertama kali kamu jangan dulu memakai serum atau essence. Langsung kamu coba dengan produk baru ini. Jadi kamu harus lebih berhati-hati seperti saya bilang tadi. Kalau memang kamu sudah kuat, sudah cocok untuk tipe kulit kamu silahkan. Tapi kalau belum, ya kamu sebaiknya pelan-pelan saja seperti saya. Baru selanjutnya saya pakaikan serum seperti niacinamide, alpha-arbutin atau dari Olay Regeneris itu saya pakaikan. Oke, kira-kira bagaimana hasil akhirnya? Apakah produk ini saya rekomendasikan kamu? Kalau dari saya sih saya bilang biasa aja dengan catatan. Kalau untuk kamu yang masih ingin mencoba, saya bilang tadi ke kamu bahwa tolong coba perlahan dan coba dulu dengan moisturizer murni sehingga kamu bisa meminimalisir efek keringnya dan kamu bisa mendapatkan efek muka cerah dan muka lebih bersih tadi. Oke, itu aja dari saya. Kita akan lanjut ke produk yang berikutnya. Selanjutnya saya akan membahas produk dari COSRX Centella Water Free Alcohol Toner. Nah, saya agak-agak suka nih. Yang pertama ada Centella Asiatica-nya nih yang biasa kamu heboh gitu ya di produk-produk tertentu, dan juga ada free alkohol. Nah, ini kayaknya boleh juga nih. Jadi produk-produknya nih kayaknya aman ya. Kita akan bahas dulu bagaimana dari kemasan dan teksturnya. Oke, dari kemasan nih bungkusnya biasa aja. Dari luarnya biasa banget gitu ya. Khas COSRX yang agak plain atau kayak datar gitu ya, kayak kurang seni gitu ya. Aduh, Om senang banget ketawanya. Iya, habis gimana gitu ya. Tapi kalau dari spraynya, kayak dari botolnya, dia kan cara pemakaiannya spray gitu ya. Saya agak berasa kayak orang kaya gitu. Emang biasanya miskin ya, Om. Saya nggak miskin, saya tuh pelit. Asli, saya tuh orangnya pelit dan perhitungan gitu ya. Apalagi rekomendasi saya tuh pelit ya, namanya rekomendasi, kamu udah tahu ya. Nah, jadi di sini kamu punya dua cara pemakaiannya. Yang pertama adalah kamu bisa menggunakan kapas. Di sini dia bilang menggunakan kapas untuk dipakai sebagai toner. Aduh, jatuh lagi tutupnya. Oke. Di sini kamu pakai kapas, terus kamu oleskan ke jidat. Rasanya gimana, Om? Rasanya dingin, enak, seger cuy, seger rasanya. Oke. Nah, tapi kalau kamu memakai dia face mist juga bisa. Jadi kamu semprotkan ke wajah gitu, sat gitu ya. Pokoknya berasa kayak orang kaya. Jadi tolong kalau pakai ini, pakai face mist tuh di depan orang gitu ya kalau bisa. Jadi kamu punya dua manfaat. Yang pertama menghidrasi wajah, yang kedua kamu bisa pamer. Bercanda saya. Aduh, sorry. Kebanyakan bercanda. Harusnya serius ya. Iya, harusnya serius. Kita mereview produk tuh harusnya tidak main-main. Oke, kita review ya. Kita semprotkan di wajah, di tangan saya. Nah, rasanya dingin, segar, dan lembab. Tapi pada prosesnya saya tetap berhati-hati dalam menggunakannya. Jadi saya pakai facial wash yang biasa, saya pakai toner ini. Bagaimana rasanya? Yang saya rasakan dia 1 jam pertama ya, dia terasa cerah dan lembab gitu. Walaupun segarnya masih agak kalah dari produk simple yang biasa saya pakai. Tapi kalau dari cerahnya, lebih cerah ini karena simple toner yang biasa saya suka pakai itu. Aduh, sorry beribet. Itu tidak bikin muka cerah gitu, enggak. Dia benar-benar fokus ke hidrasi kulit. Jadi cocok untuk produk anti-aging. Nah, bagaimana selanjutnya setelah saya pakai dengan moisturizer? Saya pakai moisturizernya dari Skin Lab. Ini kamu udah bisa lihat tuh, gepeng banget. Kasihan banget Om, gepeng. Iya, udah sering saya pakai. Dia itu yang saya rasakan setelah saya pakai moisturizer juga semalaman, terasanya adalah pori-pori menjadi lebih kecil. Nah, ini menarik. Ini agak jarang toner bikin pori-pori lebih kecil. Yang kedua lebih cerah. Tapi sayangnya semalaman itu kalau untuk kayak melembabkan agak kurang, lebih di bawah dari si simple.
Nah, tapi yang menarik yaitu tadi bikin pori-pori lebih kecil, lebih cerah, dan kulit berasa lebih halus. Si tone kulit juga berasa lebih rata. Nah, itu yang menarik menurut saya. Nah, jadi kalau saya akan kombinasikan dia. Saya langsung kasih tahu kamu bagaimana kombinasinya ya. Saya pakaikan dia simple toner, terus saya pakai si produk ini. Jadi ini jangan selalu kamu ikutin ya. Ini cara ngaco saya. Tapi di sayanya kerasa enak banget. Jadi saya pakai simple toner tadi, saya pakai toner ini juga lagi kayak pakai face mist gitu ya. Berasa orang kaya tadi. Jadi saya kayak double toner gitu. Baru saya lanjutin dia dengan Olay Regen Serum. Saya pakai Olay Regen Serum. Nah, jadi dia untuk ini ya, untuk flek hitam ya. Kalau yang kamu masih muda, sama sekali nggak ada masalah, nggak usah. Bisa kamu pakai Nasivic aja, Nasivic yang Pito Essence. Nah, baru saya tutup dia dengan yang namanya Skin Lab. Nah, itu termasuk yang mantep. Termasuk yang mantep di sayanya. Saya rasa kombinasinya itu akhirnya saya bisa memadupadankan antara lembab, mengecilkan pori-pori, mengurangi flek hitam, dan menyegarkan wajah. Jadi agak mantep. Itu masukan dari saya buat kamu ya. Itu pengalaman pribadi saya dan tidak wajib kamu contoh. Dan belum tentu juga cocok di semua tipe kulit atau tipe kulit kamu malah. Oke, itu aja dari saya. Cus, langsung lanjut ke produk berikutnya. Berikutnya saya akan membahas produk dari Safi. Sudah lama saya nggak bahas produk Safi ya. Aduh, mohon maaf, banyak banget kamu yang minta saya belum sempat mereview banyak produk-produk Safi. Oke, di sini adalah produk Safi White Expert Skin Refiner yang mengandung habatus sauda dan oxy white. Nah, di sini dia dibilang free alkohol. Oke, it's a good sign. Itu termasuk yang bagus. Saya suka produk-produk yang nggak ada alkoholnya. Oke, selanjutnya kita buka aja ya. Kita langsung tes di tangan saya dulu. Nah, kamu bisa lihat di tangan saya. Ini saya teteskan nih. Kamu bisa lihat ya. Di tangan sayanya ini termasuk yang cair, tapi dia agak sedikit oily, sedikit saja ya, sedikit saja, nggak oily kayak pakai serum oil banget, nggak. Baunya bau Safi. Gimana bau Safi itu ya? Jadi kalau kamu suka beli produk Safi yang seri White Expert itu baunya hampir sama semua rata-rata. Jadi baunya seperti itu ya. Oke, serius, saya ingin membahas ini dengan serius. Oke, kamu ingin lihat di jidat saya, tetap. Oke, saya kabulkan permintaan kamu untuk tetap mencoba di jidat saya. Kamu bisa lihat di jidat saya, terasanya agak segar ya, agak segar sih, nggak terlalu segar banget. Ya, baunya tadi seperti tadi saya bilang. Nah, dia sudah terlihat kayak agak cerah-cerah gitu, mungkin karena termasuk seri yang mencerahkan atau memutihkan. Jadi dia tujuan utamanya mencerahkan kali ya. Nah, bagaimana pengalaman saya dalam memakai produk ini pertama kali? Saya sudah jelaskan prosesnya. Setelah saya pakai facial wash tadi, saya pakai toner ini, saya diamkan sejam. Yang saya rasakan setelah 1 jam, di wajah saya agak-agak sedikit lengket dan agak sedikit pekat. Dan sudah terasa sih, cerahnya sih sudah terasa dari awal. Mungkin memang tujuan dari si toner ini mungkin memang untuk mencerahkan ya, termasuk yang brightening toner. Nah, selanjutnya apa? Setelah saya memakaikan dia dengan moisturizer, saya pakai semalaman, yang saya rasakan itu ya cuma mencerahkan aja sih. Lebih mencerahkan aja. Kalau ke pori-pori ya biasa aja gitu ya, nggak terlalu berpengaruh banyak. Untuk memutihkan kulit juga enggak. Mungkin karena kamu harus pakai yang si day cream atau night cream ya, yang sudah pernah saya bahas. Apalagi untuk meratakan tone kulit juga belum terasa. Jadi kayaknya dia benar-benar fokus mencerahkan kulit. Cuman kamu harus antisipasinya yaitu tidak semua tipe kulit cocok. Misalnya kamu termasuk tipe kulit yang berminyak, saya rasa kamu akan mengalami minyak berlebih. Jadi mungkin kamu sebaiknya pakai toner yang hydrating aja, jangan yang brightening toner ini. Untuk kulit yang normal dan kering ya bolehlah, kalau kamu memang ingin berniat sangat mencerahkan kulit wajah. Nah, bagaimana? Menurut saya produk ini termasuk yang biasa aja. Jadi bukan yang produk yang saya rekomendasikan, tapi biasa aja. Tapi dari pendapat pribadi saya, ini pendapat pribadi saya ya, dia daripada toner yang pernah kita bahas, yaitu produk Wardah. Kamu tahulah ya, ini saya kasih gambarnya. Itu dia termasuk yang saya rasa lebih oke. Jadi kalau misalnya kamu suruh saya milih apakah yang Wardah atau yang Safi, saya lebih milih yang Safi itu. Itulah pendapat saya kira-kira. Oke, kita akan langsung lanjut ke produk yang berikutnya.
Saya akan tegaskan kepada kamu bahwa saya itu tidak melihat label kemasan atau manfaat fungsi yang ada di iklan. Saya benar-benar merasakan produknya dan saya kombinasikan dan di mana kira-kira dia cocoknya. Jadi saya tidak melulu berdasarkan apa yang tertera, tapi saya merasakan bagaimana realnya, real experience-nya, bagaimana real pengalamannya. Contohnya adalah pada produk ini, Pond's White Beauty Perfect Potion Essence. Dia bilangnya ada 3 manfaat. Yang ada, dia bilang toner juga. Kalau pakai toner dia pakai kapas, jadi dituangkan ke kapas gitu ya. Produknya dituangkan ke kapas, atau bisa jadi essence langsung ditap-tap-tap ke muka, atau sebagai masker dia bilang. Jadi dibanjirin kapasnya terus kamu tempel gitu ya, ditempel gitu. Nah menurut saya sih ya, dia bener-bener berusaha maksimal sebagai produk. Jadi pokoknya dia pengen sebagai produk yang multifungsi. Oke, kita akan langsung bahas bagaimana dia dengan apa kandungannya. Di sini kandungannya dia ada hyaluronic acidnya yang fungsinya adalah untuk melembabkan wajah, dan di sini juga saya lihat di ingredientsnya ada kandungan ada kandungan niacinamide-nya juga. Kita langsung coba di tangan saya ya. Nah, kamu bisa lihat di sini dia memang cair tapi dia agak-agak lembab. Dia agak-agak kental lembab gitu. Nah, kamu bisa lihat nggak? Mungkin kurang jelas ya, sorry. Ya. Oke. Kita akan coba ke jidat saya. Saya menemukan hal yang menarik di 1 jam pertama saya pakai setelah saya cuci muka. Jadi saya cuci muka, saya pakai produk ini. Ada yang menarik. Yang pertama saya pakai itu, saat pertama saya pakai, dia kan terasanya segar tapi agak-agak cair kental, agak lengket gitu ya. Nah, menariknya setelah 1 jam atau mungkin ya setengah jam lah ya, dia justru si lengketnya itu hilang. Nah, itu agak menarik sih di sayanya. Lengketnya hilang dan terasa lembab dan juga cerah. Itu juga menarik di sayanya. Nah, tapi saya melihat potensinya ini dari manfaat yang dia bilang ada 3 tadi, itu lebih cocok ke essence, hydrating essence. Jadi yang saya suka padu-padankan adalah saya pakai dia simple toner ini, saya pakai saya pakai saya pakai simple toner, saya pakai ini, baru saya pakai moisturizer murni. Jadi saya tempatkan dia itu justru sebagai essence. Nah, bagaimana pengalaman saya setelah pakai semalaman? Yang saya rasa sih lembab dan juga lebih cerah. Kalau pori-pori lebih kecil enggak, kalau tekstur muka lebih rata enggak, atau flek hitam juga, mengurangi flek hitam juga enggak, karena di sini juga nggak dibilang gitu ya. Dia lebih fokus ke lembab dan cerahnya, dan memang ya saya rekomendasikan sih. Jadi kesimpulannya untuk produk ini termasuk yang saya rekomendasikan. Tapi menurut pengalaman dan yang jadi pengalaman saya, dia sangat cocok sebagai hydrating essence, justru bukan toner. Walaupun kita kali ini bahas toner, tapi kalau saya menemukan dia lebih cocok sebagai hydrating essence ya, saya bilang ke kamu, dia lebih cocok sebagai hydrating essence. Yang kombinasinya saya bilang tadi, pakai simple, pakai ini, pakai moisturizer murni. Nah, itu rasanya mantap sih di saya. Rasanya cukup lumayan lah ya. Untuk harga segini yang tidak termasuk premium, ya cukup oke juga. Itu aja sih review dari saya. Oke, thank you very much. See you next time. Bye-bye.